Untuk menghancurkan Indonesia tidak perlu bom atom atau nuklir, cukup dengan fitnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat subscriber dimanapun Anda berada, semoga selalu bahagia. Kali ini kami tertarik untuk mempertajam perolok-olokan atau kalimat yang kelihatan selengean yang disampaikan oleh Ketua MPR kita, Bapak Bambang Susatyo, dalam acara bedah buku Perang Ukraina sama Rusia, Perspektif Intelijen. Ada olok-olokan yang menarik. Untuk menghancurkan Indonesia tidak perlu bom atom atau nuklir, cukup dengan fitnah. Lah ini kelihatannya itu kalimat sederhana, kalimat yang keluar spontan saja dari Ketua MPR. Tapi itu kalau kita pelajari lebih mendalam, Indonesia memang kelemahannya di situ. Warga bangsa kita kelemahannya di situ, apalagi di era media sosial. Apalagi di momentum-momentum politik. Dinamika politik selalu dibumbui dengan fitnah-fitnah. Untuk kepentingan memenangkan calon yang dipujanya, calon yang didukungnya, calon yang didambakan menjadi pimpinannya, seringkali menghalalkan segala cara untuk bisa memenangkan. Tapi yang kemudian perlu diketahui oleh Bapak Ketua MPR kita, Bambang Susatyo, kalau era 2014 itu awal-awal media sosial. Kemudian puncaknya adalah 2019. Yang kemudian ada pemanasan di 2017 atau momentum pilkada DKI, puncaknya di 2019 terjadi pembelahan yang luar biasa. Fitnah, kegiatan dinamika politik di ruang media sosial isinya hanya fitnah dan kebencian. Namun upaya yang luar biasa dilakukan oleh Presiden Jokowi adalah ketika beliau mengajak Pak Prabowo yang waktu itu adalah rival politik dalam tanda kutip masuk ke dalam kabinet, dan Pak Prabowo dengan keleguan hatinya juga masuk ke dalam kabinet. Itu punya efek kejut yang luar biasa sehingga agak mengurangi kebebasan yang kebablasan di media sosial. Tapi di 2024 apakah masih ada potensi? Apakah masih ada peluang atau hal-hal yang lebih panas dari 2019? Lah ini yang kemudian Pak Jokowi menyampaikan Pak Jokowi akan cawe-cawe. Bagaimana kemudian nantinya di 2024 akan tercipta suasana yang sejuk, damai, dan penuh dengan kegembiraan, sebagaimana dengan yang dimaksud dengan pesta, kata Pak Jokowi. Pesta itu identik dengan kegembiraan. Lah kalau kemudian pesta demokrasi adalah kegembiraan masyarakat untuk memilih pemimpinnya di masa yang akan datang. Itu mungkin cawe-cawe yang akan dilakukan oleh Pak Jokowi supaya pemilu bisa berjalan damai dan penuh dengan kegembiraan. Tapi kembali kepada persoalan fitnah yang lebih berbahaya dari bom nuklir, lebih mengerikan dari bom atom, sehingga dalam Islam juga ada ajaran al-fitnatu asyaddu minal qatli atau minal qatl, bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ya ini perlu menjadi kesadaran kita bersama sebagai generasi bangsa. Bagi masyarakat, bagi generasi bangsa yang punya calon tertentu, baik itu untuk presiden, besok gubernur atau wali kota atau bupati, ada DPR RI, DPRD kabupaten, ada DPR provinsi, dan ada DPD. Di tahun 2024 adalah tahun politik, dan kita sudah hampir 10 tahun lebih belajar tentang media sosial.
Saya berharap, kami berharap, seluruh masyarakat berharap kita tidak mudah menerima informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya di media sosial. Kita tidak mudah menyebarkan, meng-share info-info yang belum tentu kebenarannya. Dan kami juga menghimbau kepada tim sukses dari semua level kepentingan politik, pusat, daerah maupun di desa, untuk bisa menggunakan energi-energi positif untuk memenangkan kandidasinya, untuk memenangkan yang didukungnya, untuk memenangkan calon yang diharapkannya. Menebarkan kebaikan justru akan menjadi energi yang positif untuk memenangkan calon yang kita dukung. Sehingga dalam rangka untuk menjaga keutuhan NKRI, dan kita adalah negara kepulauan terbesar di dunia, penting sekali menjaga keguyuban, kekompakan, dan kegotong royongan untuk menentukan pemimpin-pemimpin kita di 2024 dengan kebijaksanaan, dengan kegembiraan, dengan energi positif. Insya Allah kita akan menghasilkan pemimpin yang lebih baik lagi untuk masa depan Indonesia. Cita-cita Indonesia sebagai negara maju di 2024, di 2045, 100 tahun Indonesia merdeka. Kalau Bapak Mahfud MD menyampaikan di 2045 Indonesia mampu menjadi 5 besar negara maju terbaik di dunia, 5 besar negara dengan perekonomian terbaik di dunia. Ini tentunya karena sekarang ada istilah bonus demografi. Ini akan bisa berjalan linear menuju cita-cita kemerdekaan di 2045 itu, ketika kita sebagai anak bangsa, kita sebagai generasi muda Indonesia mampu memberikan kontribusi dengan tidak memfitnah, ya, dengan tidak menghalalkan segala cara untuk kepentingan-kepentingan pribadi ataupun kelompok, terutama dalam kaitannya momentum pemilu di 2024 yang akan datang, terutama Pilpres. Artinya, untuk membesarkan yang kita perjuangkan untuk menjadi seorang pemimpin tidak harus menjatuhkan yang lain. Cukup eksploitasi kebaikan-kebaikan calon yang Anda dukung, mengeksploitasi potensi-potensi calon yang kalian dukung, yang kita dukung. Itu akan menyebarkan energi positif kepada masyarakat berharap untuk memilihnya, ketimbang Anda sibuk mencari kelemahan lawan politik Anda. Ketika Anda sibuk mengorek-ngorek semua kekurangan-kekurangan calon pemimpin Anda, lawan Anda, baik di Pilpres, besok ada pilihan gubernur, ada bupati, ada kabupaten, ada DPRD, ada wali kota. Manfaatkanlah energi positif Anda dan calon yang Anda dukung untuk meraih dukungan masyarakat. Tidak harus menjatuhkan. Tidak harus menjatuhkan, karena bisa jadi kalau menjatuhkan lawan Anda, kompetitor Anda dalam politik, justru akan menjadi serangan balik yang lebih dahsyat dan menghancurkan Anda sendiri. Sehingga mari kita jaga keutuhan kita sebagai bangsa, kita jaga persatuan kita sebagai NKRI. Dengan Pancasila kita sudah menjadi inspirasi dunia bagaimana menjadi negara terbesar dengan kepulauan terbesar, dengan suku etnis terbanyak tapi bisa bersatu dalam satu kebangsaan yang kemudian disebut dengan bangsa Indonesia. Abadi jaga NKRI, saya Basro Sadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.